Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 2 ya, tanggal 2 November 2024 September tanggal 2 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk saham-saham yang akan kita bahas disesuaikan aja sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu saham Antam yang kemarin itu Jumat di distribusi asing cukup gede ya, 300-an M kalau nggak salah. Dan harga sahamnya ditutup minus 1,42% dan turunnya ini menjelang close market ya, turunnya cukup dalam. Kalau secara histori udah nutup gap ini sih untuk saham Antam kemarin Jumat turun ke level 13910 itu sama dengan harga tertingginya pas tanggal 15 Agustus ya, jadi gapnya udah ketutup. Secara teknikal untuk resistennya di 1420 udah jadi resistennya, sempat naik sih mencoba breakout cuman gagal untuk kemarin Jumat, malah dibanting turun. Kalau kita lihat di sini untuk Antam sebenarnya cukup ramai ya, untuk nilai transaksinya di hari Jumat tanggal 30 Agustus itu 1 triliun lebih, tapi asingnya keluar sebanyak 361,4 M, nggak nanggung-nanggung ya keluarnya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Antam, padahal kan laporan kuartal 2-nya nggak terlalu mengecewakan sih. Kalau kita lihat kemarin Jumat yang distribusi paling banyak ada KZ ya, KZ versi asing net sales sebanyak 232,3 M. Selain KZ, ZP, RX, CC, AK versi asing juga net sale lumayan banyak, tapi untuk AK, CC, RX ini cenderung trading ya. Mereka net sale dan nilai transaksinya gede, jadi ya cenderung trading sih. Untuk RX-nya net sale 58 M, nilai transaksinya 239. Untuk CC nilai transaksinya 295 M dan net sale 57,5 M. AK net sale 13,5 M, nilai transaksinya 255,5 M. Dan yang nampung untuk asingnya TP, BK, YU nggak sebanyak asing keluar ya, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya net buy ya, lokalnya nampung paling banyak yang nampung untuk lokalnya MG 85,4 M. Dan sebenarnya ada menariknya sih untuk saham Antam ya. Walaupun asingnya keluar cukup banyak, tapi ini secara historinya ya hitungannya masih di area bottom ya, masih di harga bawah. Sempat mencoba rebound dan ya ini sih koreksi lagi ya 3 hari 4 hari terakhir ini. Kalau kita lihat fundamentalnya sih sebenarnya lumayan berani sih kalau mau ke fundamentalnya apa ya. Untuk Antam sih pendapatan di kuartal 2 cukup bagus. Jadi valuasinya juga semakin murah sih kalau kita lihat di sini, cuma dihargai dengan PB 1,1 kali dengan dividen yield 9%, PER-nya 10 kali. Itu hitungannya untuk saham Antam menarik ya, liquidity ratio-nya aman, hutangnya nggak terlalu gede, cenderung kecil sih. Jadi ya kalau mau masuk untuk jangka panjang, disclaimer sih nyicil-nyicil di harga saat ini nggak ada salahnya. Kalaupun misal masuk malah turun-turun ya jangan buru-buru buat average dan gitu aja sih. Kalau secara Fibonacci supportnya lumayan dalam, ada di 1324, tapi untuk besok Senin ya mungkin lihat di awal market ya, kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry, cuman kalau langsung hijau disclaimer kalau mau masuk nanti untuk target price terdekatnya atau resistance terdekatnya di 1420. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang harganya masih cenderung sideways di bawah resistennya 4150. Kemarin Jumat volatilitasnya nggak terlalu tinggi, di area sini-sini aja. Di awal market open gap atas dibuka hijau tapi habis itu turun sehingga candlenya merah. Plus di 4100 ditutup minus 0,25% atau 10 poin. Ya secara histori supportnya support kuatnya masih di 3740-an sih. Kalau kita lihat asingnya juga sebenarnya belum keluar kayaknya di saham SMGR ya. Kemarin Jumat keluar cuman 5 M-an aja, jadi masih hold sih kemungkinan kalau kita lihat dari awal bulan Juli, dari bulan lalu ya. 2 bulan terakhir ini aslinya masih net buy 114 M.
Kalau kita lihat lebih detail kemarin Jumat tanggal 30 juga sebenarnya ada yang akumulasi yaitu TP ya, untuk TP-nya tapi asing sih. Ya, untuk TP versi asing akumulasi 12,5 M dan yang keluar untuk aslinya ZP, KZ, BK, AK ya. Secara nilai sih emang lebih banyak yang keluar, cuman ada juga asing yang nampung. Bahkan untuk TP versi asing di saham SMGR kemarin Jumat 100% transaksinya buy. Untuk besok Senin sih kalau menurut saya sih kemungkinan masih cenderung sideways seperti ini ya, di bawah resistennya di bawah 4150. Pantau aja level 4150 sih, mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau trading nunggu konfirmasi breakout aja. Kalau volumenya bagus ya disclaimer, kalau mau masuk untuk swing nanti target price-nya ke 4600-an ya. Cuman ya mungkin harus sabar dulu ya untuk beberapa hari ke depan. Ya kemungkinan masih sideways seperti ini kecuali bisa breakout baru ngegas. Cuman kalau malah turun buat lo baru di bawah 4950 ya jangan buru-buru buat average, dan buat teman-teman yang ambil di area sini ya di hold aja dulu, nanti open posisinya lagi atau nambah muatan lagi di level 3740-an kalau ada tanda-tanda pullback. Kalau nggak ada jebol ya udah tunggu di 3400-an ya. Harusnya sih dengan valuasi saat ini resikonya nggak terlalu gede ya untuk saham SMGR, jadi kalau belinya pakai uang dingin di hold aja untuk jangka panjang lumayan berani sih. PBV-nya cuma 0,6 kali untuk saham sekelas SMGR ya, menarik ya. Oke, itu untuk saham SMGR. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau acara resistennya untuk besok Senin 4150, semoga bisa breakout. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan sideways dulu sedikit di bawah itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT kemarin Jumat ditutup naik, nggak terlalu tinggi sih, 0,44% ke level 1145 ya, naik dikit. Secara teknikal masih dijaga di atas supportnya 1135 walaupun sempat turun lumayan dalam ya, cuma ditarik naik lagi. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRPT tanggal 30 Agustus kemarin hari Jumat aslinya net sell 1 eman aja. Ya secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang akumulasi yaitu RX ya, untuk RX versi asing net B 20,2 M, tapi yang keluar asing juga lumayan banyak, BK, AK, ZB, KZ, IU. Jadi untuk transaksinya aslinya lumayan mendominasi dan ada yang akumulasi yaitu RX versi asing. Kalau kita lihat dalam seminggu terakhir RX baru masuk kemarin Jumat ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir sih ada sedikit akumulasi sih untuk saham BRPT ya, semoga aja bisa bertahan di atas ini untuk besok 1135, pantau aja. Kalau menurut saya sih misal saham-saham Bapak Prayogo Pangestu bisa naik lumayan tinggi ya, kemungkinan BRPT juga bisa breakout di atas 1170 dan ngejar 1200 sih. Pantau aja area support resistennya ini sih, mungkin resistennya di 1170-an dan support terdekatnya di 1135. Jebol 1135, support selanjutnya atau support kuatnya di 1100 ya, ini lumayan kuat sih di 1100 untuk saham BRPT. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang harga sahamnya naik lumayan tinggi kemarin Jumat 6% lebih ya, 6,12% ke level 9.975. Secara teknikal berhasil breakout di atas 9875 ya, secara teknikal berhasil breakout lagi di atas resistennya, dan yang jadi resisten selanjutnya lumayan tinggi di harga sini 10.000 11.000 ya, 11.000 11.050 itu area resisten selanjutnya untuk saham TPA. Misal masih naik dan waktu itu mentok koreksi di 9150 aja ya, dan mantul naik mencoba breakout gagal. Hari Jumatnya berhasil bahkan dua resisten sekaligus, resisten yang di 9475 sama yang di 9850 berhasil breakout. Lalu kita lihat untuk TPIA
Hari Jumat kemarin aslinya masuk lumayan banyak, 124,6 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham TPIA tanggal 30 kemarin yang masuk paling banyak RX ya, RX Netpay 114,5 M. Selain RX ada ZP, AK, KZ, broker-broker asing yang masuk. ZP-nya versi asing, untuk KZ-nya sebagian asing dan sebagian ya untuk lokalnya jualan ya, ini kelihatan sekali. YU, CCOD, BB, jadi untuk lokalnya Netcell yang masuk, untuk lokalnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak lokal jualan. Jadi lokalnya Netcell, asingnya akumulasi Netpay, harga sahamnya naik. Untuk besok Senin semoga aja sih masih bisa naik ya. Kalaupun turun dan di area 9875 ada yang jaga harga, itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau masuk untuk trading ya. Kalau untuk investasi kayaknya terlalu beresiko sih untuk saham TPIA ya. Misal koreksi turun dan di area support ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau entry nanti untuk target price-nya sekiranya udah cukup aja 3-4% bisa diamankan ya. Kalau untuk Fibonacci-nya bisa cukup tinggi sih di 11 ribuan, cuman kalau nggak sampai ke resisten kan sayang ya kalau malah balik turun. Jadi disesuaikan aja sih kalau untuk trading di saham TPIA ya. Pantau aja supportnya untuk besok Senin 9875, semoga nggak jebol di bawah itu, karena kalau jebol di bawah itu support selanjutnya lumayan dalam di 9450-an ya. Atau buat teman-teman yang misal nekat masuk buat trading ya, antisipasi aja di bawah 9850 mungkin ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang harga sahamnya naik 1,14% ke level 3.560 naik ya. Tapi untuk volatilitasnya masih nggak terlalu tinggi, tapi harganya cukup kuat sih, bertahan di atas ya, naik-naik dikit-dikit, nanti bisa nyentuh resistennya di 3715 semoga aja, dan supportnya masih di 3425an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro hari Jumat kemarin aslinya masuk lumayan banyak, 87,6 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Adaro Jumat kemarin tanggal 30 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, ada akumulasi. Yang masuk paling banyak AK-nya versi asing Netpay 53,3 M. Selain AK, SS versi asing ini juga 100% buy di saham Adaro. BK, RX, AI, UPD juga masuk ya di saham Adaro. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada CC, ZP, BPK. Secara nilai sih ya diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri Netcell sebagai retail keluar. Ya untuk trennya masih naik, masih uptrend ya. Semoga aja bisa ngejar ini, nguji resistennya untuk dalam waktu dekat ini. Semoga aja ya. Buat teman-teman mungkin yang udah floating profit dan tetap masih mau hold di saham Adaro ya kalau sekiranya berat misal mendekati resisten 3720 berat buat breakout, nggak ada salahnya buat diamankan sih, takutnya malah koreksi turun kan, sayang ya udah floating profit. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2 nya apakah udah diupdate untuk saham Adaro? Udah ya, dan bagus sih, positif secara tahunan naik, secara kuartalan juga naik. Oke, itu untuk saham Adaro, semoga saja masih bisa naik nguji resistennya ya. Ini kalau lihat secara tren sih udah mulai uptrend sih sebenarnya, kan ini kelihatan sekali naik, breakout, sideways nih breakout. Ya mungkin untuk polanya akan sideways dulu seperti ini, nanti ngegas naik nguji resistennya di 3715. Cuman kalau malah turun ya pantau aja atau tunggu di supportnya level 3400-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya, yang udah koreksi cukup dalam kemarin dan harganya turun terus. Tapi kemarin Jumat itu dijaga sih di atas supportnya 1520 ya. Dan kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu di bulan April itu gap up-nya lumayan lebar, belum ketutup. Ini hati-hati kalau misal aslinya terus jualan bisa ke level ini ya. Cuman kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk hari Jumat kemarin Pegas
tanggal 30 Desember ya, hasilnya net sell keluar lagi 10 eman. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ketika harga sahamnya mulai turun setelah laporan kuartal 2-nya rilis, ya cukup banyak asing keluar, yaitu 216,1 M dalam 1 mingguan terakhir, padahal nilai transaksinya cuma 600-an ya, jadi lumayan kuat sih distribusi asing di saham bekas dalam 1 minggu terakhir ini. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham bekas tanggal 30 Agustus secara keseluruhan yang nampung lokal YP versi lokal ya, untuk aslinya sendiri yang keluar ada BK, AK, KZ, IU, jadi aslinya net sell. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir yang distribusi paling banyak BK, ZP, AK ya, BK, ZP, AK, dan ketiga broker ini BK-nya masih keluar, AK-nya juga masih keluar. BK-nya masih distribusi. Hati-hati aja sih untuk saham bekas, mungkin untuk besok Senin ya, buat patokan aja support resistennya ini sih. Untuk supportnya di 1520 dan resisten terdekatnya di 1550. Kalau kemungkinan sih mungkin bisa saja akan sideways dulu seperti ini kalau belum ada sentimen yang bagus. Hati-hati aja kalau jebol di bawah 1520 ada potensi turun lagi lebih dalam, dan support selanjutnya ada di 1490 ya. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham bekas. Kalau kita lihat valuasinya bekas paling di 0,8 sih untuk saat ini, atau 0,9 ya. Untuk BBV-nya 0,8 kan 0,8, mungkin kalau di 0,7an lah baru mulai nyicil-nyicil di saham bekas. Kalau di harga saat ini ya sebenarnya kalau dibilang mahal juga nggak mahal-mahal banget, dibilang murah ya sebenarnya masih lumayan murah ya. Ini dihargai dengan PBW 0,8, pernya 6 kali loh, pernya 6 kali, yield dividend yieldnya lumayan gede 9%, per rasionya 100%. Oh ini hutang ya, sorry, dividen per rasionya 58 nur, ya wajar lah, nggak banyak-banyak banget juga nggak dikit-dikit banget, ini malah bagus ya untuk dividen per rasio kalau 58 itu pun yieldnya lumayan tinggi sih. Tadi sebenarnya harga saat ini masih cukup menarik, cuman kalau untuk trading disclaimer ya, kalau mau nunggu di area support mungkin seperti itu aja sih untuk saham bekas. Pantau acara support resistance untuk besok Senin ya, kalau bisa breakout ya disclaimer. Kalau mau masuk untuk trading nanti TP nya di 1590, breakout di atas itu ngejar 1640an. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Harga sahamnya turun ya untuk saham PTBA setelah beberapa kali mencoba breakout atau beberapa kali mencoba ngejar resisten di 2830 masih gagal. Ini malah turun ke area supportnya 2730. Pas ya, close-nya di area support 2730. Jadi secara teknikal untuk besok Senin lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah wait and see aja dulu, cuman kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau trading atas swing, nanti target price-nya dekat-dekat 2830. Gak mesti di 2830 sih, misal mentok di 2810 udah berat buat naik lagi ya diamankan aja ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PTBA hari Jumat kemarin aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak. Oh ini dari tanggal 28, sorry, hari Jumat tanggal 30 itu net sell ya, keluar 8,8 M. Kalau kita lihat untuk PTBA tanggal 30 kemarin yang masuk XL, BB, XC, DH, malah sebagian broker retail masuk. Untuk aslinya net sell, AK, BK, RX net sell versi asing, dan ya untuk lokalnya juga ada yang distribusi yaitu NI 11 M lebih, dan yang nampung ini bagian broker retail. Jadi perlu hati-hati sih kalau di awal market langsung merah. Ya mungkin pantau aja sih, kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry, wait and see aja dulu. Cuman kalau langsung hijau disclaimer ya, kalau mau nambah muatan lagi di sampai TPA. Untuk resistennya di 2830. Kalau kita lihat untuk saham PTBA di harga saat ini pendapatan kuartal 2-nya sih naik ya dibandingkan kuartal 1 positif, teman, setelah tahunan turun. Kemudian valuasinya ya hitungannya kayaknya lebih menarik ini ya, Adaro.
Akhirnya lumayan menarik sih, walaupun dividen PTBA di sini lebih gede ya yieldnya, dan dividen PE rasionya juga gede. Cuman kayaknya untuk tahun depan ya, untuk dividennya kemungkinan sih nggak segede yang dibagikan tahun ini sih. Jadi hati-hati aja sih buat patokan ini sih. Untuk supportnya di harga penutupan ini support 2730 ya. Jadi kalau merah wait and see aja dulu. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya, siapa tahu bisa naik breakout di atas 2830 baru ada potensi nutup gapnya, soalnya lumayan dalam ini pas dividen tanggal 21 Mei kemarin ya, gap downnya lumayan dalam dan belum ketutup sampai hari ini. Oke, itu untuk saham PTBA, pantau aja supportnya di harga penutupan 2730 dan resistennya kalau naik di 2830. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GEMS yang koreksi turun lagi lumayan dalam setelah naik lumayan tinggi ya. Kita lihat dulu untuk transaksi GEMS. GEMS ya, 2 hari terakhir ini turun lumayan dalam. Kemarin Jumat minus 9,39% ya, walaupun sempat naik, sempat mencoba breakout tapi langsung dibanting turun. Kalau secara volatilitas cukup tinggi, jadi kalau untuk trading scalping lumayan menarik ya. Yang penting hati-hati aja, jangan sampai nyangkut di atas. Sempat turun juga mendekati supportnya di 13.500an, cuman dijaga di atas itu, ditarik naik lagi dan close di 14.000, sorry bukan 1.300an ya, cuman 13.600, 13.000an lah, 13.300, 13.400 itu support terdekatnya, dan untuk resistennya di 16.250 kalau secara Fibonacci ya. Jadi pantau aja mungkin level ini untuk saham GEMS. Ini sih naiknya udah cukup tinggi, jadi kalau mau masuk amannya untuk scalping atau trading selama volatilitasnya masih tinggi. Kalau kita lihat apakah ada yang nampung GEMS kemarin tanggal 30 Agustus, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya di distribusi oleh PD, XL, XC, mungkin mereka taking profit. Kalau kita perhatikan yang di market utamanya XL net sell 2,8M ya untuk saham GEMS ya. Sebenarnya makanya masih ada potensi naik sih selama nggak jebol aja di bawah 13350. Mungkin buat patokan ini aja ya buat teman-teman yang mau trading scalping, selama masih bisa bertahan di atas 13.300 kayaknya ya masih cukup aman. Cuman hati-hati aja kalau jebol di bawah itu, karena support selanjutnya lumayan dalam ya. Jadi untuk saham GEMS sudah profit 34%, mending diamankan aja sih. Takutnya kalau tiba-tiba langsung turun kan nanti nyangkut di atas, kurang enak ya lihat portonya. Karena volatilitasnya cukup tinggi, jadi kemungkinan kalau nyangkut itu lossnya juga nggak main-main ya, cukup tinggi juga. Secara persentase, kalau secara nilai ya tergantung teman-teman masuk berapa banyak ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham GEMS ya. Pantau supportnya di 13.350, 13.400 mungkin untuk besok Senin, seperti itu aja. Oke, itu untuk saham GEMS. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang harga sahamnya sempat naik cuman habis itu turun ya. Hari Kamis mentok di resisten, nggak bisa breakout. Hari Jumatnya sempat naik tapi habis itu turun lagi dan close di 9.500, di drop surplus tipis 0,53%. Kalau secara technical supportnya ada di 9.100 dan resistennya di 10.250, 10.200. Kalau kita lihat untuk transaksinya cuan tanggal 30 Agustus kemarin aslinya masuk 8M-an lebih, 8,3M. Kalau kita lihat lebih detail di sini siapa yang masuk, apakah BK, BB ya, BB versi asing 100% buy di saham cuan ya, net B 12,9M, nilai transaksinya juga sama 12,9M.
Yang keluar BKZP, nggak sebanyak asing masuk sih. Untuk lokalnya sendiri net sell, dan yang keluar XL paling banyak 4,6 M. Jadi untuk besok Senin sih kalau lihat ada yang akumulasi, semoga aja ada yang jaga harga untuk saham cuan. Misal turun dan di area support 9135 ada yang jaga harga, itu mungkin 9135 9100 ya, sorry, untuk supportnya di 9100. Misal turun dan di area support ini ada yang jaga, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk trading atau scalping, semoga aja bisa mantul naik ya. Dan untuk amannya sih nggak ada salahnya juga buat pasang antisipasi, misal support di bawah 9100, mungkin di 9050 atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham cuan ya. Untuk resistennya masih di sini 10.200. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Perusahaan PTRO harga sahamnya masih uptrend ya, masih naik, bahkan sempat nyentuh harga level tertingginya di 13.950 ya, nyetak ATH terus ini untuk saham PTRO. Cuman secara teknikal gagal breakout. Untuk resistennya masih di 13.500 ya. Itu masih jadi resisten untuk saham PTRO. Kemarin belum berhasil breakout sih. Ini udah di pucuk, jadi kurang terlalu disarankan sih kalau mau entry, terlalu beresiko. Tapi kalau untuk trading scalping ya disclaimer ya, hati-hati aja kalau harganya nggak saya prediksi. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PTRO, kemarin Jumat tanggal 30 aslinya masih net buy 7,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya kurang bagus ya. Ada yang distribusi lumayan banyak, yaitu YU nya versi asing sih 100% jualan. Cuman yang nampung asing juga CC, ZP, BK, AK versi asing net buy ya. Untuk lokalnya ada CC versi lokal yang jualan 12,1 M. Jadi terlalu beresiko sih kalau mau masuk untuk saham PTRO di harga atas. Mungkin kalau masih naik ya ini pantau aja 13.500an. Cuman kalau langsung merah, hati-hati ya, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi atau yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Akunnya turun, nutup gap berarti ke 10.700an. Kalau masih turun, support secara Fibonacci-nya ada di 9.900. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham ABMM ya. ABMM naik lagi nggak ya kemarin Jumat, kok lupa. ABMM coba kita lihat untuk transaksinya. ABMM kemarin Jumat tanggal 30 Agustus aslinya masuk sih lumayan banyak 19,8 M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk ABMM secara keseluruhan kemarin Jumat diakumulasi oleh asing, BK, ZP, AK versi asing masuk. Untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan. Untuk aslinya yang keluar nggak ada, ini masuk semua ini untuk aslinya ya, setelah nilai net buy semua. Jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. ABMM turun sih, koreksi ya, tapi aslinya masih naik sih. Jadi hari Kamis itu naik cukup tinggi untuk saham ABMM, bahkan sempat mencoba breakout di atas resisten kuatnya 5.500an, cuman gagal, ditarik turun lagi. Hari Jumatnya ditutup minus 1%, cuman masih ada akumulasi sih kalau kita perhatikan ya, ini itu BK, ZP, AK, dan yang keluar lokal. Jadi kayaknya masih ada potensi naik sih. Buat teman-teman yang mau trading, lihat bid overnya ya, kayaknya masih ada potensi naik. Mungkin akan nguji resistennya lagi kan, lumayan ya kalau bisa ngegas lagi ke 5.500an.
Buat patokan supportnya lumayan dalam, jadi kalau harganya nggak saya prediksi jangan ragu buat cut loss sih, soalnya supportnya di 4180 ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini ya mudah-mudahan bisa ngegas naik sih, melihat hasilnya juga masih masuk. Kalau kita lihat transaksinya dari kemarin 3 hari, coba BK AK ya, ini asing sih, dan BK nya masih masuk sampai hari Jumat ya kan, akan juga masih masuk, jadi semoga aja masih bisa naik untuk besok Senin. Oke, itu aja untuk saham ABMM. Selanjutnya kita akan cek saham BSSR yang harga sahamnya sempat naik, cuman masih sama ya, masih belum bisa breakout di atas 5 ribuan, 5025 itu masih jadi resisten untuk saham BSSR. Secara teknikal ini sih udah di pucuk di atas ya, jadi kalau untuk invest atau swing terlalu beresiko. Untuk trading disclaimer sih, yang penting antisipasi aja sih kalau harganya nggak bisa prediksi. Buat patokan resistennya masih di 5.025 5.000 dan supportnya secara Fibonacci di 4490 80 90 ya 4.500 lah area supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BSSR kemarin tanggal 30 asingnya net sell 2 eman lebih, dan yang masuk paling banyak XL, yang keluar CC. Kalau lihat sih ya ini diakumulasi oleh XL ya. Kalau lihat teknikalnya kurang bagus ya, ini waktunya taking profit sebenarnya kalau lihat teknikalnya, cuman yang mau entry disclaimer ya, untuk resiko atau potensi profit ditanggung sendiri kan, jadi ya disclaimer sih, kalau yang udah punya posisi di bawah ya nggak ada salahnya buat sebagian diamankan. Ini udah di atas, patokan aja 5.250 mungkin untuk besok Senin ya, siapa tahu bisa breakout di atas itu, dan jaga harga nggak menutup kemungkinan kalau masih digoreng bisa ke 5.900, cuman pastikan dulu bisa breakout ya, kalau belum bisa breakout malah turun kan sayang ya kalau nggak diamankan profitnya. Supportnya lumayan dalam di 4.500. Itu untuk saham BSSR ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.